siapa? Abdul Maqsid Ghazali ya di Twitter ya mengatakan kenapa sih iman orang goyah gara-gara Lady Gaga? Ya, katanya begitu ya. Ya, kenapa iman orang goyah? Bukan goyah, ya, justru orang yang resah melihat kemungkaran itu adalah yang imannya kuat. Yang imannya lemah itu enggak. Dia tenang-tenang saja. Ya, yang merasa nggak punya masalah ya dengan adanya kemaksiatan kemungkaran tuh imannya lemah atau mungkin nggak beriman. Ya kalau hari ini judulnya saya kasih judul absennya iman. Absen itu absence ya. Absen itu artinya tidak ada, ketiadaan ya, ketiadaan. Silatnas di Bali, masya Allah. Dari Banten ya, alhamdulillah ya. Ya jadi absennya iman itu artinya ketika iman tuh nggak ada. Ya, ya kalau kita tanya, ya memang dalam bahasa Indonesia agak membingungkan ya makna kata absen ya. Soal absen itu tolong di absen ya artinya siapa yang datang. Ya padahal absence artinya ketidakhadiran. Ya jadi sebenarnya kalau kita mengabsen orang ya berarti yang kita cari itu yang nggak datang. Ya. Dan memang yang tidak lazim itu yang nggak datang kan ya, bukan yang datang ya. Kalau siswa tuh masuk sekolah ya biasa-biasa aja, tapi kalau nggak masuk baru ditanya kenapa, sakit, izin apa ya. Nah sekarang saya ingin bahas masalah bagaimana absennya iman dan apa sih hubungannya itu dengan ya masalah-masalah yang kita lihat di negeri kita belakangan ini ya. Ya teaser yang saya buat ya, bicara soal bagaimana ketidakadilan ya, bagaimana ya di Indonesia ini banyaklah kasus yang aneh-aneh ya, di mana orang, terakhir saya lihat ada seorang ibu yang dalam keadaan pandemi begini lagi susah gitu hidupnya ya, dia harus menghidupi anaknya sendiri, kemudian dia mencuri kelapa sawit ya, itu kasus yang terakhir saya baca ya, mencuri kelapa sawit seharga berapa ya, 70.000 paling ya, nggak nyampe 65.000 apa beritanya itu ya, 70.000 lah katakanlah, 75.000 barangkali gitu ya. Kemudian dituntut juga oleh perusahaan kelapa sawitnya gitu ya, 75.000 gitu ya. Jadi yang dia ambil bukannya mencuri kelapa sawit untuk bikin bisnis dia sendiri, enggak. Ini enggak cukup buat bisnis, itu barangkali cuma buat makan dia aja ya, kalau dia jual barangkali atau gimana gitu ya, menghasilkan uang ya barangkali cuma bisa untuk makan dirinya dan anaknya saja. Tapi ternyata ada orang yang ngotot pokoknya itu harus diproses ya, harus diproses di pengadilan dan segala. Tapi di sisi lain kita lihat juga banyak kasus-kasus yang raksasa, yang korupsi bisa nolnya banyak sekali gitu ya, sekian miliar gitu ya, tapi hukumannya segitu-gitu aja, nggak fair lah gitu ya, nggak adil. Saya rasa kita sebagai manusia yang dibekali dengan kemampuan rasio ya, namanya juga rasio ya, perbandingan, kayak kita nggak selalu tahu misalnya gedung ini anak tangganya ada berapa, nah kita mungkin nggak tahu. Tapi kalau kita melihat tingginya gedung, kita tahu kira-kira naik tangga ini pegel apa enggak. Nah itu ya, kita punya rasio, kita bisa memperbandingkan sendiri lah ya. Nah jadi saya rasa juga nggak mesti dalam setiap kasus itu kita harus jadi sarjana hukum untuk tahu masalah ini adil apa nggak adil gitu ya. Nah, kita bisa melihat betapa tidak adilnya ketika ada orang yang menyiram air keras ke muka orang lain gitu ya, tiba-tiba dikatakan nggak sengaja, yang dituntutnya hanya sekian lama, yang kita tahu kalau narapidana tuh baik-baik aja di tahanan ya, di penjara gitu ya, barangkali dia juga bisa punya peluang lah mendapatkan remisi lebaran lah, remisi tahun baru barangkali atau apa ya, berapa kali remisi ya, kalau hukumannya cuma sebentar ya bisa keluar gitu ya. Nah di situ ketidakadilannya terlihat sekali gitu ya. Tapi apa hubungannya sih dengan iman kita ya? Nah kadang-kadang orang nggak mau menghubungkan ya, orang kalau sudah cara berpikirnya sekuler, dia akan mengatakan oh ini urusan dunia, jangan bawa iman ke sini ya, nggak ada urusannya sama iman. Padahal iman tuh ada urusannya dengan segala hal ya, dengan segala perbuatan kita ya. Banyak orang bilang nasionalisme itu nggak ada hubungannya sama iman, tapi yang mampu berjuang untuk Indonesia adalah orang-orang beriman ya. Di situ makanya
terakhir kali ketika bahas masalah kemunafikan ya, saya katakan bahwa PKI nggak punya hak bicara soal bicara soal Pancasila. Mereka nggak terlibat. Mereka nggak terlibat dalam merumuskan Pancasila. Mereka nggak terlibat dalam memperjuangkan Indonesia. Mereka hanya terlibat dalam bikin kacau saja. Ya, Indonesia lagi dilanda agresi militer Belanda tahun 48. Mereka bisa-bisanya memberontak di Madiun. Itu kan curi-curi namanya gitu ya. Curi-curi kesempatan gitu ya. Jadi yang akan berjuang itu adalah orang-orang beriman ya. Saya tegaskan juga dalam kajian WhatsApp di kawan seri 2 ini ya, yang masih berlangsung sampai malam ini ya, bahwa orang-orang yang sanggup berjuang buat bangsa kita itu ya orang-orang beriman ya. Ya, kalau kita lihat wilayah mana sih yang perlawanannya kuat terhadap penjajah, ya wilayah-wilayah yang mayoritas muslim ya. I'm sorry to say, tapi ya itu kenyataan gitu ya, kenyataan. Nggak bisa kita memperbandingkan wilayah yang wilayahnya muslim perlawanannya sekuat apa dibandingkan dengan yang wilayahnya mayoritasnya yang lain. Nggak sama gitu ya, nggak bisa disamakan gitu ya. Selalu orang-orang Islam itu adalah yang paling kuat melawan penjajah ya. Dalam sejarah Indonesia itu nggak bisa terbantahkan lagi ya. Jadi ada hubungannya juga dengan iman ya. Jadi iman itu nggak sederhana percaya lalu sudah gitu ya. Kadang-kadang orang meyakini iman itu sebagai sesuatu yang pasif ya. Kayak misalnya kemarin ada penolakan Bible berbahasa Minang ya. Tiba-tiba orang bilang, "Wah, orang Minang imannya lemah." Ya, kenapa? Masa ada Bible berbahasa Minang aja dia resah, berarti imannya lemah. Padahal dalam Islam iman itu aktif, mendorong manusia untuk aktif, bukan untuk pasif. Jadi justru karena imannya kuat, maka dicegah. Pemurtadan itu harus dicegah, bukan didiemin aja ya. Dan itu jelas Bible berbahasa Minang itu niatnya pemurtadan, bukan yang lain kan ya. Karena nggak ada orang Minang beragama Kristen. Kalau ada, dia bukan orang Minang lagi. Dan semua orang Minang sudah bisa bahasa Indonesia, jadi nggak ada kebutuhannya sebenarnya ya, nggak ada kebutuhan sama sekali Bible berbahasa Minang ya. Jadi justru iman itu mendorong manusia untuk bersikap aktif, bukan pasif. Dulu juga begitu ya. Dulu siapa? Abdul Maqsid Ghazali ya di Twitter ya mengatakan, kenapa sih iman orang goyah gara-gara Lady Gaga ya, katanya begitu ya. Kenapa iman orang goyah? Bukan goyah ya, justru orang yang resah melihat kemungkaran itu adalah yang imannya kuat. Yang imannya lemah itu enggak, dia tenang-tenang saja ya. Yang merasa nggak punya masalah ya dengan adanya kemaksiatan kemungkaran tuh imannya lemah atau mungkin nggak beriman ya. Jadi kadang-kadang orang mengartikan iman itu sesuka hatinya saja, padahal maknanya nggak begitu ya. Nah, yang kita akan bahas juga seperti menggunakan logika yang sama juga ya. Teman-teman, kita semua kan tahu ya, kalau baca surat Ali Imran 110 ya. Ya, Ali Imran 110 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas." Ya. Kalian itu adalah umat yang terbaik ya, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia ya. Tapi itu semua ada syarat dan ketentuan yang berlaku, kalau kata Buya Hamka ya. Ada syarat ketentuan berlaku, nggak bisa nggak serta merta aja kamu baca syahadat lalu kamu jadi orang jadi bagian dari umat terbaik, nggak ya. Kalau menjadi umat terbaik itu hanya sekedar klaim, hanya segampang klaim saja gitu ya. Karena saya Muslim maka saya yang terbaik gitu ya. Kalau cuman kayak begitu, bedanya apa kita sama Bani Israel dulu? Bani Israel juga begitu. Mereka merasa lebih hebat dibanding yang lain. Mereka merasa lebih merasa Tuhan tuh berpihak sama mereka, ya. Tapi nggak ada alasan, ya. Pokoknya karena saya orang Bani Israel, jadi saya adalah pilihan Tuhan, ya. Kan itu logika mereka, ya. Nah, kalau kita seperti kayak gitu juga logikanya, ya kita nggak lebih baik daripada mereka, ya. Oleh karena itu ayatnya juga nggak berhenti di situ. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, ya. Apa syarat ketentuan berlakunya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya. Kemudian wa tu'minuna billah, ya, dan berimanlah kepada Allah, ya. Ta'muruna bil ma'ruf, ya. Jadi kalau nggak nyuruh sesuatu yang baik, maka kita bukan umat terbaik, ya.
Nah, di sini juga udah sering saya katakan, kalau nggak salah di podcast juga saya sering ceritakan ya, bagaimana orang zaman sekarang mendistorsi makna nasihat, sehingga kalau orang ngasih nasihat dianggapnya, oh kamu jangan merasa sok baik deh gitu ya. Padahal orang ngasih nasihat bukan karena merasa baik, ya, tapi karena dia ingin jadi orang baik. Ya, kalau dia nggak ngasih nasihat, maka dia nggak akan jadi orang baik. Ya. Orang yang nggak mau ngasih nasihat, orang yang nggak mau terima nasihat, itu juga bukan orang baik. Ya. Jadi jangan salah kaprah. Ya. Ketika orang itu memberikan nasihat, sebenarnya dia lagi berusaha jadi orang baik, ya. Nah, kemudian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ya. Dan mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran itu syarat kita untuk jadi umat yang terbaik. Kalau enggak, kita bukan orang baik, ya. Kita bukan umat yang baik, ya. Dan terakhir, wa tu'minuna billah. Kenapa sih harus beriman sama Allah? Ya karena kalau nggak ada imannya, nggak akan kuat dia ta'muruna bil ma'ruf tadi, nggak akan kuat juga tanhauna 'anil munkar. Pasti dia akan jatuh semangatnya. Baru ngajak orang berbuat baik, tiba-tiba ditolak, jatuh. Ya, baru ngajak mencegah kemungkaran, tiba-tiba orang mencemooh kita. Ya, kalau bukan karena Allah, nggak akan kuat. Nggak akan kuat lama-lama kayak begitu. Ya, baru sebentar aja udah kehabisan energi, gitu ya. Nah, tapi ada hadis Rasulullah SAW yang lain yang saya yakin teman-teman tahu lah minimal kontennya, ya isinya, kandungannya, ya. Apa hadisnya? Yang itu, yang man ra'a minkum munkaron, ya. Kalau kamu ngelihat kemungkaran, ya, maka cegahlah dengan tangan. Kalau nggak bisa, cegahlah dengan lisan. Kalau nggak bisa juga, ya tolak dengan hati. Dan itu selama-lamanya iman. Artinya apa? Artinya mencegah kemungkaran, ya. Tadi kan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tanhauna 'anil munkar itu, ya, mencegah kemungkaran itu selain dia harus dilakukan untuk supaya kita jadi umat yang terbaik, ya. Tapi dia juga sebagai parameter keimanan kita, ya. Karena kalau kita nggak beriman, kita nggak akan mau berbuat kayak begitu. Itu cara yang paling jelek untuk jadi populer. Ya, untuk menjadi populer tuh kita kalau bisa nggak usah mencegah kemungkaran deh, diam aja, benerin aja semua orang, ya. Saya pernah melihat sebuah akun dakwah yang tiba-tiba tulisannya mengatakan kadang-kadang orang tuh nggak butuh nasihat, dia cuma butuh didengarkan. Menurut saya ini kalimatnya nggak benar, ya. Kenapa? Karena semua orang butuh nasihat, ya. Tidak benar kalau dikatakan orangnya lagi nggak butuh nasihat, dia cuma butuh didengerin. Nggak, semua orang butuh nasihat. Ya, justru agama ini mengajarkan kita untuk semua rendah hati. Jangan merasa nggak butuh nasihat. Saya cuma butuh didengerin doang kok, butuh dibenarkan doang berarti kan? Ya nggak begitu caranya, bukan begitu caranya jadi mukmin yang baik. Nah, kalau mau jadi populer, nggak usah nyalah-nyalahin, benerin aja semua orang, ya, benarkan aja semua orang. Ya, semua orang yang baru ketangkep pakai narkoba gitu ya, undang ke acara kita, ke acara podcast kita, ke acara live Instagram kita, lalu kita ngomong yang enak-enak aja tentang dia. Ya, pokoknya sabar aja dengan cobaan gitu ya. Padahal dia pakai narkoba, itu bukan cobaan, itu azab. Ya, kalau dia ketangkep, dia kena batunya, itu bukan cobaan, itu hukuman. Ya. Lalu kita bilang nih cobaan, kamu pasti kuat. Setahu saya kamu nih orang yang kuat, kali ya, kuat menghadapi cobaan. Udah jelas dia pakai narkoba, tandanya nggak kuat. Ya, orang kuat itu, ya dia bisa menghadapi cobaannya dengan baik. Ya, tapi kalau dia sampai butuh narkoba, butuh mabok, ya, butuh kompensasi lah gitu ya, berarti dia nggak kuat. Ya. Nah, kalau kita mau menyenangkan orang saja, ya, bisalah kita dapat follower banyak, gitu ya. Jadilah populer, gitu ya. Nah, tapi kan mencegah kemungkaran itu cara yang sangat cara yang buruk untuk kalau mau jadi influencer gitu ya, mau jadi orang yang populer tuh nggak bisa dengan cara itu gitu ya. Jadi itulah ukuran keimanan kita, ya, itulah ukuran keimanan kita, seberapa ngotot sih kita mencegah kemungkaran, seberapa aktif sih kita dalam mencegah kemungkaran. Nah, ini udah sering saya ungkapkan juga. Saya sedih berapa tahun yang lalu, kayaknya 2 tahun ya, sekitar 2 tahun lalu barangkali ya, mudah-mudahan nggak salah, 2018 atau 2019 gitu ya, ada kasus di mana supporter sepak bola sampai terbunuh karena tawuran ya, dipukulin, ditusuk dengan besi dan segala macam gitu ya.
Yang sedihnya adalah videonya banyak. Ada videonya, ya. Ada videonya. Videonya banyak artinya dari berbagai angle ya. Artinya banyak saksi. Lalu saksi itu ketika melihat terjadinya pengeroyokan, nggak tahu kenapa dia malah inisiatifnya dalam ngeluarin HP dia, lalu dia pindah ke ke mode kamera, lalu dia cari video, lalu dia rekam. Ya. Sejak kapan kewajiban kita dalam merekam kejahatan? Ya, sejak kapan? Ya, kadang-kadang ada gunanya juga, ya. Kayak misalnya di Amerika sekarang banyak perilaku rasis ya. Banyak perilaku rasis, ada orang maki-maki hanya gara-gara beda warna kulit. Nah itu direkam aja tuh, bagus tuh. Direkam, laporin ke polisi, selesai. Tapi ini orang lagi disiksa, dipukulin, nyawanya lagi terancam. Apakah menyalakan video adalah yang terbaik yang Anda bisa kerjakan? Ya. Oh ini supaya ketahuan pelakunya, tapi nyatanya enggak. Nyatanya Anda enggak melaporkan ke polisi. Ya. Ya. Apa tujuan Anda ngerekam? Ya. Sudahkah Anda mencoba teriak stop, astagfirullah, istighfar? Ada nggak usaha kayak begitu? Ya, nggak ada usahanya. Dia pengen ngerekam saja. Lalu semua orang nonton, ya videonya beredar. Nah, kalau udah masuk ke WhatsApp ya udah semua orang bisa punya. Ya, lalu orang nonton sambil mengatakan, ya Allah kasihan sekali orang ini. Kasihan. Semua orang cuma bilang kasihan aja, kasihan tapi menikmati. Ya kasihan tapi diam-diam view-nya naik terus. Dan pelakunya nggak pernah ditangkap. Itu aja terus. Ya, jadi adanya video itu tujuannya bukan untuk menangkap pelaku, bukan untuk memproses, bukan untuk mendapatkan keadilan, enggak. Itu hanya untuk hiburan Anda. Ya, mohon maaf ya, hiburan bagi jiwa-jiwa yang sakit. Ya. Sakit. Saya rasa Anda sakit kalau Anda butuh hiburan seperti cara kayak gitu. Mirip kayak orang Romawi zaman dulu. Orang Romawi itu sakit ya, sakit jiwa, bukan mereka tuh makanya aneh kalau kita merujuk pada orang Romawi ya. Kita belajar dari orang Romawi dalam hal makna kehidupan itu, filosofi itu aneh sekali. Ya, orang Romawi itu hiburannya adalah gladiator, orang diadu dengan binatang, ya, hanya untuk menyaksikan orang berdarah-darah dan sekarat lalu kemudian mati, dan itu hiburan. Ya itu namanya sakit. Ya, kalau buat saya gitu ya, sakit jiwa. Ya. Nah kalau untuk jiwa-jiwa yang sakit itu ya hiburan bisa macem-macem lah ya, mereka anggap sebagai hiburan ya, tapi nyatanya kan jiwa semakin sakit kalau cara kayak begitu ya, bukan malah berkurang sakitnya, malah bertambah ya. Nah kembali kepada poin saya adalah mencegah kemungkaran itu adalah ukuran dari iman ya. Jadi kalau ada kemungkaran lewat lalu Anda diam, Anda jangan bilang iman saya kuat ya. It's not about you. It's not everything. Everything is not about you. Ya, nggak semuanya tentang Anda. Ya, kadang-kadang orang berpikir nafsi sendiri. Yang penting saya nggak begitu. Ya, orang beriman nggak berpikir begitu. Orang beriman berpikir bagaimana anak saya, bagaimana orang di sekitar saya. Ya, misalnya lihat nih ada di komplek kita ada yang jual minuman keras. Ya, jangan bilang yang penting saya nggak minum. Kan selain Anda ada orang lain. Ada orang lain, ada anak kecil yang ngelihat, ada anak tetangga yang ngelihat. Oh itu urusan mereka. Nah berarti Anda nggak beriman. Ya berarti cuma segitu aja visi hidup Anda. Anda hanya hidup untuk diri sendiri. Enggak, orang beriman nggak begitu. Orang beriman nggak hidup untuk diri sendiri. Ya, hidupnya untuk Allah. Ya, kalau dan Allah itu makhluk Allah itu banyak. Ya, kita hidup untuk Allah. Sementara ciptaan Allah itu banyak nih, semua ciptaan Allah nih. Gitu ya. Nah jadi kalau Anda hidup untuk diri Anda sendiri, berarti Anda bukan hidup untuk Allah. Ya, Allah tuh punya makhluk banyak. Anak tetangga tuh makhluk Allah juga. Anak kita makhluk Allah juga, pastilah gitu ya. Tetangga kita, teman kita, ya. Maka Anda harus nyelamatin mereka semua. Kenapa? Itu kan punya Allah juga. Ya. Lalu mereka terjerumus dalam kemaksiatan lalu Anda diam saja. Itu bukan beriman. Itu namanya nggak beriman. Ya. Dibolak-balik ya, agama urusan privasi ya, tapi kalau mati maunya disolatin. Ya, sholat aja sendiri, nggak ada kan orang sholat sendiri, mati aja. Orang mati itu hak seorang muslim tuh indah sekali ya. Urusan hidupnya begitu dia mati dia punya haknya apa? Haknya adalah dimandikan, dikafanin, disolatin, dimakamkan, diantar ke ke makamnya ya, lalu
taruh baik-baik di makamnya, menghadap kemana, diatur, dibantu, dan itu hak dia. Hak dia tuh artinya yang lain harus memenuhi hak dia. Ya, jadi dalam Islam tuh hak itu artinya hak sekaligus kewajiban. Orang punya hak, dan kewajiban kita memastikan bahwa hak itu sampai kepada yang berhak. Ya, nggak bisa kita bilang agama urusan privat ya. Nanti kalau kita mati siapa yang ngurusin? Ya, siapa yang ngurusin kita? Ya. Agama dinilai dari hati bukan dari penampilan katanya ya. Yang bicara penampilan siapa dari tadi? Nggak ada penampilan juga ya. Tapi ya apa yang ada di hati itu terlihat juga ya, terlihat juga dalam apa yang muncul dari perbuatan kita ya. Kalau orang ngomongnya kotor gitu ya, kalau ada kepala daerah kerjanya marah-marah gitu ya ya kita belajar dari pengalaman ya. Tiba-tiba sekarang logikanya kita rusak. Oh, dia marah-marah kenapa? Karena dia jujur. Nggak ada orang jujur marah-marah ya. Orang-orang tuh nggak pernah teman-teman pernah kenal nggak ada orang yang marah-marah karena jujur? Nggak ada ya. Marah-marah itu karena banyak menyembunyikan sesuatu. Nggak usah jadi sarjana psikologi untuk tahu kayak begitu kok. Cukup punya pengalaman hidup aja ya, lihat aja ya. Kita punya pengalaman lah, saya rasa dalam hidup ya, kita bisa lihat sendiri bahwa orang baik-baik itu ya baik perilakunya, nggak marah-marah ya, nggak maki-maki, kalimatnya nggak kotor-kotor. Ini kalimat kotor dibilangnya karena dia, yang penting dia nggak korupsi ya. Ya mohon maaf aja gitu ya, nggak begitu. That's not how minds work ya. Nggak bisa mulut kita pikiran kita bersih, mulut kita kotor. Itu kontradiksi semacam itu nggak terjadi ya dalam diri manusia ya. Manusia nggak begitu ya. Dia apa ya, dan itu yang sering dirusak sama film-film Hollywood kan. Ketika dunia dalam bahaya, dunia mau kiamat ya, tiba-tiba siapa yang nyelamatin dunia? Seorang laki-laki playboy. Nggak ada playboy nyelamatin dunia. Playboy itu narsis, dia nggak mikirin orang lain ya. Dia nggak mikirin orang lain, dia cuma mikirin dirinya sendiri. Tiba-tiba dia bisa nyelamatin dunia, nggak masuk akal ya, nggak masuk akal ya. Nah, kembali ke topik ya teman-teman ya. Jadi bahwa kalau kita lihat kemungkaran lalu kita nggak cegah, itu namanya bukan beriman. Kalau kita mencegah kemungkaran, maka itu adalah ukuran keimanan kita ya, seberapa mampu kita ya. Tapi tiga-tiganya dari hadis yang tadi, man ra'a minkum mungkaron ya, tiga-tiganya diakui sebagai beriman ya. Yang satu menolak dengan tangan, mencegah dengan tangan. Yang satu mencegah dengan lisan. Yang satu lagi menolak dengan hati. Itu pun beriman juga. Ya, tapi orang menolak dengan hati itu kayak gimana sih? Apa menolak dengan hati tapi senyum-senyum, lalu dia ngeliatin gitu ya? Ya, saya kan nggak ikut ngeroyok, saya cuma videoin doang. Saya kasihan sama dia, tapi saya terusin aja bikin video. Nggak, menolak dengan hati nggak begitu. Kalau hati udah nggak suka, ya dia berpaling, dia pergi, ya. Dia cerita ke teman-temannya, tadi gue lihat perilaku kayak begini, apa-apaan ya? Ini harus ada yang bisa kita kerjain nih. Kenapa manusia jadi kayak begini? Kok bisa supporter sepak bola, teman-teman kita sendiri kok bisa kayak begitu kelakuannya ya? Gue juga ngefans sama tim sepak bola yang sama, tapi gue nggak pernah kepikiran kayak begitu sama orang lain. Nah, harus ngomong, harus berbuat sesuatu. Bedanya kalau nolak dengan hati itu berbuat sesuatu di belakang layar, nggak bisa langsung to the point. Ya, itu aja bedanya. Dan itu semalamanya iman. Nah, kalau nggak hatinya nggak tergelitik berbuat sesuatu, dia nggak beriman namanya. Bukan iman yang kuat, sekarang dibolak-balik. Kalau nggak berbuat apa-apa berarti imannya kuat. Nggak, salah. Ya, itu imannya lemah. Ya, imannya lemah, atau barangkali saya khawatirnya udah nggak beriman. Ya. Nah, menolak kemungkaran itu adalah salah satu ukuran keimanan. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada ketidakadilan. Ada ketidakadilan, ada kezoliman dalam berbagai segi kehidupan ya. Jadi nggak hanya masalah hukum ya, ini contohnya aja yang paling gampang. Kalau ketidakadilan dalam masalah hukum lah ya, yang paling mudah ya, udah paling jelas kita lihat gitu. Tapi teman-teman, saya punya punya concern sendiri gitu ya, punya keprihatinan sendiri ya. Ini pernah saya sampaikan juga di Twitter kemarin gitu ya. Saya katakan begini, kita lihat ada banyak ketidakadilan dalam ranah hukum di negara kita.
Dan itu kelihatan jelas kok. Ya nggak perlu belajar teori-teori hukum, nggak perlu masuk jurusan hukum pun kita tahu ya bahwa ada yang nggak beres kalau ada orang mencuri kelapa sawit 70.000 harus ganti ya, sementara pengemplang pajak yang miliaran rupiah bisa dimaafkan. Ya kita tahu kok itu ada yang nggak beres gitu ya. Kita bisa baca sendirilah ya. Tapi yang jadi keprihatinan saya adalah ya tadi kan saya bilang kita nggak perlu jadi sarjana hukum untuk kayak begitu, untuk bisa tahu bahwa ini nggak beres gitu ya. Tapi yang saya sedih adalah kenapa ketika ada ketidakadilan di ranah hukum ya, kok jarang sekali saya lihat ada mahasiswa hukum, fakultas hukum, dekan dari fakultas hukum yang protes ya. Kenapa? Ya, bukankah mereka yang harusnya lebih sensitif lagi soal masalah ketidakadilan? Ya. Nah ini yang repot. Ya. Saya khawatir banget gitu ya. Saya khawatir banget. Jangan-jangan kita ini kebanyakan belajar tanpa ngerti tujuannya. Ya. Apa tujuan Anda belajar hukum? Ya. Harusnya Anda belajar hukum maka Anda jadi orang yang paling suci sekali, yang paling soleh. Kenapa? Karena Anda menegakkan keadilan. Masya Allah. Ya itu surganya ada deh. Ya di surganya tuh ada untuk orang kayak begitu tuh ada gitu ya. Ya surganya barangkali lebih spesial daripada buat orang-orang biasa. Ya. Tapi nyatanya begitu terjadi ketidakadilan, kok saya jarang mendengar. Ya jarang mendengar ada himpunan mahasiswa hukum misalnya ya, yang protes. Ya fakultas hukum demo gitu misalnya gitu ya. Bukankah Anda yang harusnya tahu bahwa ini yang paling nggak beres? Ya. Nah, ini bukan cuma soal hukum, soal yang lain juga. Ya, banyak soal yang lain, misalnya ada ketidakadilan nih kepada para petani. Nah, saya expect ya, harapan saya harusnya mahasiswa-mahasiswa pertanian ikutan berbicara soal kayak begitu. Ya, ini petani-petani kita diganggu terus sama preman, diganggu terus sama tengkulak ya. Tapi kenapa yang ngerti lapangannya diam-diam saja? Apakah ilmu itu untuk dipakai untuk mencari uang saja, untuk mencari penghidupan saja? Ya, padahal seperti saya bilang tadi, ini bukan tugas petugas hukum, ini bukan tugasnya penegak hukum doang. Ya, tapi orang beriman kalau lihat kemungkaran tuh gatel, itu aja. Ya, orang beriman kalau lihat kemungkaran tuh gatel. Ya, maka ketika Anda punya ilmunya, ini sekali lagi bukan cuma hukum ya. Kalau Anda punya ilmunya, ya, lalu Anda melihat kemungkaran dalam bidang itu, Anda harus bersuara. Ya, Anda harus bersuara. Nih misalnya ada mahasiswa DKV ya, ini sekedar contoh aja nih, saya langsung ngambil apa yang diomongin sama Bang Icat nih ya. Kalau ada mahasiswa DKV gimana demonya? Bisa aja. Kalau dia lihat tiba-tiba ada yang pakai ada orang yang mendesain sesuatu tapi dengan dengan pornografi, dengan porno aksi. Lalu kan biasanya ada aja tuh yang bela, ini kan kreativitas. Nah, yang harus ngomong tuh orang-orang seperti Anda. Teman-teman lulusan DKV, Anda harus ngomong. Kreativitas bukan berarti segala aturan boleh disikat. Itu nggak kreatif namanya. Ya, harus ada yang ngomong kayak begitu. Kalau saya ngomong terus orang nggak ada yang percaya. Ya, tapi harus ada yang ngomong begitu. Saya tanya, kreativitas itu berarti ada aturan apa enggak? Ya, pernah ujian nggak waktu kuliah desain dulu? Ya, pasti ada aturan dong. Ya, coba kalian desain kayak begini. Ya, tapi batasannya adalah A, B, C, D. Kalau nggak ada batasan gimana? Pasti ada batasan. Kreatif itu justru ketika ada batasan kita bisa melakukan yang yang nggak terpikirkan oleh banyak orang lah gitu ya. Tapi tidak melanggar aturan. Ya, kita main sepak bola, kita gocek sana, gocek sini ya, kita bisa ngelewatin 10 orang, wah itu ngeri banget. Tiba-tiba gol, nah itu kreatif gitu ya. Tapi kalau bolanya kita pegang, lalu kita lari, itu bukan kreatif, namanya handsball. Ya, dia tuh desain aturannya rinci sekali. Saya tahu karena saya kan bikin buku itu saya desain saya minta desainnya kepada teman saya. Tolong desainin dong buat cover buku saya yang terbaru, bukunya kayak gini. Ya, nggak ada kreativitas, nggak ada aturan tuh bukan. Kalau menabrak semua aturan berarti nggak kreatif. Ya. Karena lagi bicara soal Pancasila. Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau Anda bicara kreativitas di negeri ini, nggak ada kreativitas tanpa ketuhanan. Kreativitas tapi menistakan Tuhan. Kreativitas tapi menghina agama orang misalnya gitu ya. Nggak boleh. Ini itu bukan kreativitas. Itu namanya penistaan. Ya, kita negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Anda di mana ketika Pancasila lagi dibuat?
Ya, mungkin golongan yang kayak Anda nih nggak akan membela Indonesia juga kalau dia masih ngotot juga kayak begitu ya. Oh, agama itu pun boleh dikritik ya. Kalau Anda ngomong kayak begitu, Anda bukan orang yang Pancasilais. Ya, Anda menistakan Pancasila. Ya. Ada kreatif briefnya, iya, ada kreatif briefnya udah pasti. Ya, bahkan desainer yang profesional banget itu ya, begitu udah selesai hasil desainnya dia bisa cerita kenapa dia pilih gaya ini, kenapa dia pilih gambar kayak begini, kenapa objeknya ini, kenapa warnanya ini. Ya, itu semua ada ada apa ya? Ada uraiannya lah gitu ya. Jadi saya nggak akan menceritakan panjang lebar, saya bukan desainer ya. Ya, bukan desainer. Tapi itulah yang saya maksud gitu ya. Sebenarnya kita ini kan banyak mahasiswa, banyak yang orang udah sekolah S1, S2, S3 ya, tanpa harus menunggu Anda jadi penegak hukum ya. Anda tetap harus bertindak ketika ada kemungkaran. Anda harus bersuara. Ya, Anda harus bersuara. Ketika ada dokter hewan tiba-tiba ngomong soal bagaimana virus corona ini nggak berbahaya segala macam ya, ekspektasi saya adalah semua dokter harusnya udah ngamuk. Ya, atau dokter mungkin lagi pada sibuk di rumah sakit ya, jangan direpotin lagi ya. Mahasiswa kedokteran lah pada marah lah. Ya, mahasiswa kedokteran saya belum dengar gitu ada fakultas kedokteran yang memprotes. Tolong ini atas nama fakultas ya, jadi nggak usah mahasiswanya, jadi bisa jadi dosennya gitu ya. Tolong yang bukan ahlinya diam. Ya, tolong yang bukan ahlinya diam. Ya. Ini urusan virus. Ya, virologi yang boleh virolog yang boleh ngomong misalnya gitu ya, dokter spesialis ini spesialis itu yang ngomong, yang lain diam ya, walaupun Anda spesialis juga ya, tapi kalau itu bukan spesialisasi Anda ya diam ya. Terlalu banyak orang yang belajar tanpa tujuan seperti ya, mohon maaf saya nggak tega juga ngomongnya gitu ya, tapi kalau Anda belajar hanya untuk diri Anda sendiri, maka sebenarnya kita nggak layak dapat istilah khalifah fil ard. Allah menyebut kita khalifah fil ard. Kita ini wakil Allah di muka bumi. Ya, wakil Allah. Allah sudah bukan tugas ya. Allah tuh maha adil. Ya, maka kita pun sensitif sama keadilan. Ya, iya udah saya tahu ada yang protes, udah ada sebagai individu udah banyak yang protes dan lama-lama protes. Tapi saya sebenarnya pengen melihat protes dari kalangan akademisi termasuk para mahasiswa itu ya, harusnya lebih masif lagi gitu ya, harus lebih masif lagi ya. Sekarang misalnya harga minyak dunia jatuh tapi harga bahan bakar di BBM di Indonesia belum turun-turun gitu ya, ya harus ada yang protes ya. Mereka yang paham itu harus protes, dan banyak yang paham setahu saya, banyak yang paham ya. Nah, gelar kita, ilmu kita itu suatu hari akan dibawa juga ke hadapan Allah. Akan dibawa ke hadapan Allah. Ya, kalau kita nggak berbuat apa-apa, kacau. Ya. Nah, waktu saya masih kerja di jurusan di bidang teknik sipil dulu gitu ya. Ya, saya pernah lihat ada kasus di mana ya aneh lah gitu ya, ada orang bikin pole ya, pole itu apa ya namanya? Pole itu kayak antena gitu ya, di atas gedung gitu ya, di atas gedung. Pole-nya 12 meter. Tiba-tiba runtuh. Nah, kita disuruh selidiki penyebabnya apa. Begitu kita lihat ternyata tiangnya 12 meter ke atas ya. Sementara angkurnya ya 12 cm ya. Saya bilang ini sih nggak usah dihitung juga, kita udah tahu kenapa gitu. Ya kenapa dia runtuh gitu. Udah kebaca. Ya. Nah, orang yang punya ilmunya dia harus bilang ini ada masalah. Harusnya ketika itu lagi dibangun pun udah ada yang protes. Ya, kenapa begini? Ya, ini bahkan saya yakin tukang yang ngerjain saja yang nggak punya gelar sarjana pasti dia merasa heran. Ini kenapa bendanya gede banget, kok angkurnya kecil banget? Ya, mungkin dia nggak perlu suuzon dulu mengatakan Anda korupsi ya. Nggak perlu suuzon dulu, bisa katakan aja, ini ada yang salah barangkali ya perhitungannya ya. Ya, jangan-jangan perhitungannya nggak salah, ngetiknya salah gitu. Ya, atau ngetiknya bener, yang belanja barangnya salah gitu, bisa jadi kan ya, bisa jadi ya. Tapi maksud saya adalah ilmu ini akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau Anda tahu ada sesuatu yang salah ya, lalu Anda diam saja, nah itu akan jadi masalah besar ya, itu akan jadi pertanyaan, akan jadi bahan untuk mempertanyakan keimanan Anda. Ini serius loh masalahnya. Ya, ini bukan masalah Anda dapat kerjaan. Nah, makanya
kita sedih gitu ya ketika ilmu diukur dengan pekerjaan. Ya, banyak kampus-kampus yang menjamin dapat pekerjaan. Saya ngerti pekerjaan itu sangat penting sekali. Ya, bahkan setiap muslim harus bisa mencari nafkahnya sendiri. Setuju banget. Ya, setuju banget. Tapi ilmu itu lebih mulia daripada itu, lebih mahal lagi. Ya, kita nggak cuma untuk cari makan doang. Ya, kita ini gelarnya khalifah fil ard, kita mewakili Allah di muka bumi ini. Maka keadilan harus tegak di sekitar kita. Ya, harus tegak. Kalau nggak tegak, maka minimal saya bisa ngomong. Harus berbuat sesuatu. Ya, tentu kita nggak akan menguasai segala hal ya. Ya, saya nggak ngerti amat soal ekonomi misalnya gitu ya. Nggak bisa ngomong apa-apa deh. Ya, ketika ngebahas masalah ekonomi gitu ya. Tapi kan masalah-masalah tertentu saya bisa ngomong dan saya harus ngomong. Ya. Nah, coba bayangkan kalau kita semua mengambil tugas itu. Coba bayangkan kalau kita semua sekarang ini mengevaluasi iman kita, lalu kita menyadari bahwa mencegah kemungkaran itu, menolak kemungkaran itu adalah parameter penting dari iman. Ya, dan kita bayangkan kita nanti di hadapan Allah akan ditanya, kamu beriman apa enggak? Beriman? Ya, nanti di hadapan Allah nggak bisa bohong, itu masalahnya. Ya, jadi belum tentu kita jawabnya beriman, belum tentu. Bisa jadi mulut kita akan mengatakan ada iman dalam hatinya, tapi nggak bisa mendorong dia berbuat apa-apa. Ya, kan repot ya. Kita kan lidah kita nggak akan berbohong di hadapan Allah. Sekarang bisa aja kita rancang skenario gitu ya. Nanti kalau ditanya Allah, kamu beriman apa enggak? Jawab aja, siap, saya beriman. Sekarang bisa kita bikin rencana kayak begitu. Nanti enggak. Ya, nanti nggak akan begitu. Ya, nanti kita akan bicara sesuai sejujur-jujurnya. Ya, nanti ditanya kamu beriman apa enggak? Ada kepercayaan dalam hatinya. Tapi ketika ada kemungkaran dia diam. Dia malah mencari keuntungan. Dia malah mencari zona nyaman. Ya. Nah, itu. Ya. Nah, coba bayangkan kalau di negara kita, bangsa kita ini, yang saya yakin banyak orang pinternya kok. Yang kadang-kadang orang suka ngeledek-ledekin bangsa sendiri ya. Orang Indonesia itu culun, begini, begitu. Padahal yang pinter banyak banget. Yang pinter banyak sekali. Ya, tapi yang pinter itu terpinggirkan. Ya, yang pinter malah nggak dapat kerjaan di dalam negeri, malah keahliannya nggak dihargai. Ya, banyak yang kayak begitu. Ya, banyak orang-orang soleh yang malah jadi sukses di luar negeri. Ya, di negara lain. Sementara di Indonesia dia nggak terlalu dianggap. Itu kan masalah. Gitu ya. Tapi coba dibayangkan kalau seluruh bangsa Indonesia ini bersuara di hadapan kemungkaran tuh, Masya Allah. Dahsyat sekali. Ya, dahsyat sekali. Ada ketidakadilan di dalam proses peradilan, tiba-tiba semua advokat angkat bicara. Ya, angkat bicara. Ini ketidakadilan. Ya, ini ketidakadilan. Ini kezoliman. Kenapa orang nggak bersalah malah dihukum? Ya, kenapa yang bersalah malah dibebaskan? Ya, maka kami siap jadi pengacara dia gratis. Wah, itu misalnya gitu ya. Maka kami mengadakan aksi kejalanan dan sebagainya, gitu ya. Itu kan dahsyat sekali. Ya, dahsyat sekali kalau semua sensitif dengan ketidakadilan, ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kadang-kadang kita kalau melihat kasus di ketidakadilan di negara kita, ya, kita tuh lebih memperhatikan dua pihak saja, siapa yang dizolimi dan siapa yang menzolimi. Ya, kita lupa bahwa kita pun sebenarnya termasuk dalam ya, yang harus diadili di situ. Ya, mungkin kita bukan orang yang menzolimi, bukan. Tapi barangkali kita termasuk yang mendiamkan. Ya, kebayang nggak? Ya, mungkin kita nggak termasuk yang menzolimi, tapi termasuk yang mendiamkan. Ya, sama kayak tadi tawuran sepak bola. Ya, mungkin Anda bukan termasuk yang membunuh orang, tapi Anda bikin video. Ya, Anda bikin video padahal seharusnya Anda menghentikan. Seharusnya tangan Anda bergerak. Harusnya Anda loncat. Harusnya Anda pasang badan. Kalau nggak bisa, minimal Anda teriak. Stop. Istighfar. Astagfirullah. Ya, stop. Ya. Kalau saya membayangkan kalau ada orang teriak stop pada saat itu, kemungkinan besar bisa berhenti tuh. Ya. Tapi yang hadir nggak teriak stop. Itu sedihnya. Ya. Nah, coba kita melihat kepada diri kita sendiri gitu ya, kepada ilmu yang kita punya, ya, apakah sudah kita praktekkan, ya, apakah sudah kita berbicara, ya, ketika hutang luar negeri udah makin banyak, maka yang pakar-pakar ekonomi ini
harus bicara, ya harus bicara bahwa kami nggak setuju dengan cara yang seperti kayak begini. Enggak, kita nggak perlu melakukan anarki kok, enggak, kita nggak melakukan aksi-aksi pemberontakan gitu, enggak, sama sekali enggak gitu ya. Tapi Anda punya ilmu tuh bukan buat ngasih isi perut kita doang, ya, bukan untuk makan kita doang, bukan buat anak istri kita doang. Semakin bertambah ilmu ini, pamannya Spider-Man aja lebih paham gitu ya. Kalau kata pamannya Spider-Man ya, Ben Parker itu kan kata dia, ya dengan semakin hebatnya kekuatan ya semakin tinggi juga kewajibannya, tanggung jawabnya, ya. Jadi kalau dia kemampuannya cuman segitu ya tanggung jawab dia nggak besar, barangkali yang penting dia selamat saja, ya. Ya. Kita lihat misalnya di surat Al-Kahfi ya. Besok ada sekarang udah malam Jumat nih, udah mulai orang bisa baca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu ceritanya soal apa sih? Ada soal Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ya dia nggak bisa melakukan apa-apa, ya, selain menyelamatkan dirinya sendiri, akidahnya sendiri ya. Buat mereka, buat yang seperti mereka, selamat aja udah cukup, ya, selamatkan diri cukup, ya. Tapi begitu ada yang levelnya Dzulqarnain, ya, bukan Alexander the Great ya. Kadang-kadang orang bingung Alexander the Great itu Zulkarnain yang dalam Quran enggak, bukan, jelas bukan, ya. Kenapa? Karena Zulkarnain itu beriman, ya. Kalau Alexander the Great ya orang Makedonia dengan budaya seperti orang Yunani yang konon dia punya pacar laki-laki juga, ya nggak beriman namanya gitu ya. Nah, Zulkarnain itu karena dia adalah penguasa, dia orang soleh, dia punya kekuatan, dia harus berbuat sesuatu begitu melihat ada masalah, ya. Dia nggak ada izin buat dia untuk diam saja. Atau kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Nabi Sulaiman alaihissalam itu dapat laporan dari burung doang bahwa di sana ada negeri makmur tapi nyembah matahari gitu ya. Ya, boleh nggak dia bilang ya yang penting kita nggak begitu deh. Nah, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam itu besar sekali dan itu harus dipakai untuk dakwah. Nggak bisa enggak, ya. Anak buahnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu bisa mindahin istana Ratu Balqis pindah ke dekat Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Jadi apa alasan dia untuk berdiam diri? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Nah, marilah kita ukur diri kita sendiri. Kira-kira kita bisa apa nih, ya? Lalu coba kita berbuat sesuatu untuk melawan ketidakadilan, melawan kezoliman, atau mencegah kemungkaran. Ada yang salah ngomong aja gitu. Ada yang salah ngomong aja, minimal ngomong aja, ya. Minimal ngomong aja, kita berbuat sesuatu sesuai kemampuan kita aja. Anda ahli ekonomi ya bicaralah soal ekonomi. Anda ngerti masalah hukum ya bicaralah soal hukum. Anda ngerti soal pendidikan ya bicaralah soal pendidikan. Ini pendidikan kita nih ada ketidakjelasan maunya gimana segala macam gitu ya. Memaksakan sekolah dalam kondisi seperti ini misalnya. Anda punya pertimbangan lain. Anda yang ngerti, saya nggak ngerti. Ya, kami yang bukan ahli pendidikan barangkali nggak ngerti, ya. Maka yang ngerti harus bicara. Kalau sampai nggak ada orang yang tahu gara-gara Anda nggak angkat bicara, gara-gara nggak ada satupun yang angkat bicara yang ahlinya, maka berdosa, ya. Mereka yang tahu tapi nggak berbuat apa-apa itu berdosa semua, ya. Nah, jangan sampai kita termasuk yang seperti itu gitu ya. Ini udah rame sekali dari tadi. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya deh tadi, ada nggak sih pertanyaan yang beneran nih, ada gatse nih, aduh. Diamnya terhadap kezoliman apakah salah satu indikator absennya iman? Ya sama ya, secara nggak langsung ya begitulah. Ya jadi karena sikap kita melawan kemungkaran itu adalah indikator iman, maka ketika kemungkaran terjadi merebak luas tapi orang sedikit yang protes, ya berarti kita juga bersalah, ya. Nah, kalau kita tidak ada lagi yang melakukan nahi mungkar, ya, yang menolak kemungkaran, maka jangan heran banyak orang suka penasaran apa dosa kita sebagai bangsa, ya. Kok kita kayak gini amat nasibnya, ya. Nah, itu dosanya. Itu dosanya, ya. Dosanya adalah kita ini memang tidak sensitif lagi. Kita nggak sensitif, ya, kita nggak berbuat apa-apa lagi, ya. Kalau kita tahu tapi masih ragu bertanggung jawab atas argumen kita, bagaimana? Ya, kalau ragu ya
Kalau ragu-ragu ya dia belum jadi keyakinan kalau kayak gitu. Ya, kita tahu tapi masih ragu untuk bertanggung jawab. Ragu terhadap jawabannya, apa ragu terhadap tanggung jawabnya? Ya, kalau ragu terhadap tanggung jawabnya itu berarti masih ada perasaan takut untuk bersuara, ya, dan itu wajar juga. Itu wajar juga sesuai ukuran kita. Tapi ya sekali lagi, kalau semuanya takut masa sih gitu. Atau kalau semuanya takut, ya makanya itulah sebabnya kita nggak boleh bersuara sendirian. Ya kayak RUU HIP nih. RUU HIP yang tiba-tiba ketuhanan mau dibikin kebudayaan, Pancasila mau diperas jadi Ekasila, jadi jadi Unisila segala macam lah gitu ya. Kalau satu orang yang bersuara nggak ngefek kan, jalan aja terus. Ya, hanya ada 2 fraksi yang tidak tanda tangan dan itu jalan aja terus. Ya. Tapi begitu ormas-ormas Islam sudah bulat suaranya, MUI sudah bulat menolak, tiba-tiba kolaps juga kan, ya, kolaps juga. Nah itulah jadi memang saya ngerti lah, nggak mesti semua orang jadi single fighter ya, mungkin nggak semua orang juga berani, nggak semua orang juga siap. Tapi kalau semua orang berpikir begitu dan akhirnya nggak ada yang inisiatif berjamaah gitu. Makanya tadi saya bilang saya pengen lihat ya ada fakultas hukum yang demo gitu, melihat ketidakadilan dalam ranah hukum. Kenapa? Mereka lebih ngerti. Harusnya mereka yang paling sensitif ya. Ya, kan saya bilang fakultasnya bukan orang per orang. Kalau datang sendirian ya nggak seru. Bukan nggak seru. Kalau kita mau berbuat tapi nggak tahu harus ngapain, itu gimana Ustaz? Ya jangan galau-galau amat lah. Jangan galau-galau amat. Terus terang aja, pertanyaan kayak gitu saya khawatir lahir dari perasaan galau. Kita nggak tahu berbuat apa. Kan udah saya bilang, minimal kita ngomong lah di Twitter, bikinlah satu thread gitu ya, cerita kenapa ini salah gitu ya, ngomong. Sekarang ini kan Twitter penuh dengan orang yang nggak ngerti ya, Twitter penuh dengan orang yang nggak paham maksudnya apa gitu ya, nggak paham. Tiba-tiba ada obat dibilangnya, ini kemarin ada yang protes nih, ini ada obat yang kelihatannya cukup efektif untuk melawan virus corona. Tiba-tiba beredar berita ini obat warung. Ya, lalu teman kita yang jurusan farmasi mengatakan, sejak kapan jadi obat warung? Enggak, kata siapa itu obat warung? Itu obat bahaya, itu obatnya bukan bahaya apa? Efek sampingnya besar, nggak boleh dibeli tanpa resep dokter, nggak bisa sembarangan orang minum. Siap nggak dengan efek sampingnya? Bahaya sekali gitu ya. Nah, ternyata medsos itu bisa beredar sekali, bisa cepat beredarnya pengetahuan palsu kayak begitu. Nah, yang punya pengetahuan harus ngomong, ya kan, minimal itu bisa dikerjain minimal gitu. Siapa sih yang nggak punya Facebook sekarang, yang nggak punya Twitter, yang nggak punya Instagram? Banyak yang punya sekarang. Minimal kita bisa bicara, ya. Jadi jangan galau-galau lah, jangan bilang nggak tahu berbuat apa. Insya Allah bisa, insya Allah pasti tahu harus berbuat apa. Tadi udah saya bilang, cobalah himpunan mahasiswa itu diberdayakan untuk menyuarakan hal-hal kayak begini. Ya berarti itu yang bisa dikerjakan. Ya protes ke ketua himpunan. Ini kita jadi mahasiswa buat apa sih? Jadi mahasiswa itu buat apa gitu? Ya, ketika terjadi ada yang ketidakberesan, kita diam-diam aja. Ketika ada kerusakan dalam bidang kita pura-pura nggak lihat, kita pura-pura nggak tahu. Yang buat ini. Yang jadi mahasiswa tuh untuk dari UTS ke UAS, dari UAS ke UTS, dari UTS ke UAS lagi, terus tiba-tiba ke sidang, ke kerja praktek, ya, kemudian ke tugas akhir, ke sidang. Ya maksudnya cuma gitu doang gitu ya. Ya apa gunanya gitu ya. Kalau kayak gitu kita nggak layak dapat gelar Khalifah fil Ard, kita nggak layak dapat gelar Khairul Ummah. Kita ini bukan umat terbaik. Ya, umat yang nggak baik sama sekali. Baik pun tidak gitu, boro-boro terbaik gitu. Baik aja enggak. Kenapa? Ada kemungkaran kita diam. Ya. Ada kerusakan kita diam. Semuanya diam, ya. Oh, nggak siap konflik, Ustaz. Ya, terus mau hidup di dunia mana? Ya. Kan kita nonton semua film di mana-mana jagoan tuh pasti dimusuhin gitu. Ya, kayak begitu gitu ya. Pasti ada aja yang musuhin, pasti ada yang nggak suka sama kita, gitu ya. Nah, emang Anda mau menyenangkan semua orang kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, jangan kayak begitulah. Kita udah tahu kok bahwa kita bicara kebenaran ini pasti ada orang nggak suka gitu. Ya. Kalau nggak siap gimana? Ya siapkan diri. Ya itu makanya penting sekali di ayat 110 Ali Imran tadi, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, terakhirnya adalah tu'minuna billah. Wa tu'minuna billah. Ya karena kalau nggak beriman sama Allah berat. Ya karena kalau kita nggak memperkuat iman kita, lalu kita mau coba-coba nahi mungkar, berat.
ya berat. Ya kalau kita cari dunia, kita cari teman, kita pengen followers sekian puluh ribu gitu ya, sekian ratus ribu, sekian juta, ya susah untuk nahi mungkar itu susah, ya. Memang ini pekerjaan nggak mudah, tapi kalau nggak dikerjain, maka wajar kita ya kena azab gitu. Ya, nah saya ingin membicarakan hal yang mungkin orang nggak suka mendengarnya. Orang maunya dengar kita diazab gara-gara perilaku ente, gara-gara ente berbuat kezoliman, gara-gara ente jadi penguasa yang tidak adil, gara-gara ente kayak begini begitu, maka kami semua jadi kena getahnya. Kita semua sama-sama kena azabnya. Enggak. Coba itu benar. Coba berpikir dari perspektif yang lain. Bisa jadi azab itu juga bukan hanya gara-gara mereka, tapi gara-gara kita yang diem. Ya, kita diem, kita dikasih ilmu sama Allah, dikasih modal segala macam, ngomong aja enggak, ya. Terus kena azab, jangan bingung. Jangan nyari-nyari penyebabnya, mungkin penyebabnya gara-gara si fulan, bukan. Jangan-jangan gara-gara kita. Jangan-jangan kita pun termasuk yang memancing datangnya azab tadi. Ya, jadi jangan heran sekali lagi. Ya, jangan heran kalau kita, kok negara Indonesia belum maju-maju juga ya, gimana bisa maju? Ada kesalahan, Anda diam. Ada ketidakberesan, Anda diam. Ya, nggak bisa begitu. Ya, kita kalau mau jadi bangsa yang maju, ada yang nggak beres, kita ngomongnya baik-baik bisa. Ya, siapa tahu ngomong baik-baik beres masalah, kan bagus. Ya, tapi kalau nggak bisa baik-baik ya, kadang-kadang kita harus agak berdebat sedikit, agak naik sedikit suara kita. Apa boleh buat, tergantung kemampuan sih. Ya. Nah, yang mungkarnya sama kerabat sendiri gimana? Biasanya lebih susah ngomongnya, susahnya ya itu semua persoalan yang harus kita pecahkan gitu loh. Ya, kalau pertanyaan teknis tuh nggak akan ada habisnya. Tapi itu semua bagian yang harus kita pecahkan. Saya kasih tahu caranya juga tetap aja nggak akan semudah itu. Ya, misalnya kasih teorinya gitu ya. Dengan kerabat sendiri itu caranya kayak begini, pilih kata-kata yang baik-baik gitu ya. Tetap aja begitu pas praktek kan Anda juga jungkir balik juga mikirin gimana caranya ya. Ya, tapi dia orangnya lebih tua. Dan terlanjur dibilang kiai lagi, dan terlanjur dibilang ustadz lagi. Gimana caranya menasihati orang yang lebih tua dari kita, lebih ngerti agama segala macam. Dikasih teorinya juga tetap aja emang harus dijalanin. Ya, emang harus dijalanin. Ya, emang kita harus belajar untuk bicara, ya. Belajar untuk bicara aja. Ya, mungkin kita bisa mulai dari tingkatan iman yang nomor 2 terendah lah gitu. Jangan dari paling rendah banget, jangan menolak dengan hati terus gitu ya. Tapi belajar bicara, ya. Bicara tuh gimana? Ya, kita harus berbuat sesuatu, lihat kemungkaran. Kalau enggak, ya lihat kayak Amerika sekarang. Sedih sekali tuh. Ya, sampai enggak habis-habisnya gitu. Ada video bagaimana perilaku rasisnya warga kulit putih itu enggak ada habis-habisnya. Banyak sekali terdokumentasikan. Ya, banyak sekali orang kulit hitam atau orang keturunan Asia, padahal dia orang Amerika, dari udah 3 generasi di Amerika. Ya, logatnya juga udah nggak ada logat misalnya dia keturunan Korea gitu ya, nggak ada logat Koreanya sama sekali. Ya, tapi dia lagi senam di taman, diusir sama ibu-ibu kulit putih. Saya pernah lihat videonya gitu ya. Pergi kamu sana ke negara Asia manapun kamu berasal, ya. So wherever you come from, ya, kayak gitu. Ya. Kan kasihan apa yang terjadi di Amerika sekarang ini adalah akibat dari kezoliman yang bertahun-tahun, yang puluhan tahun, ya. Nah, kalau kita nggak berbuat sesuatu sekarang, ya, nanti kondisinya akan mengerikan sekali, ya. Menguatkan ruhiyah dan narasi biar sama imbang, ruhiyah dan narasi. Ya. Kalau narasi itu masalah skill, keterampilan, ya. Jadi mau jadi penulis yang baik, mau jadi pembicara yang baik, ya harus sering-sering nulis, harus sering-sering bicara. Itu aja. Keterampilan, ya. Namanya keterampilan terus dicoba. Itu aja. Itu lebih penting daripada yang lain, ya. Jadi kita nih nggak perlu baca buku bagaimana cara main sepak bola yang baik, nggak perlu. Turun aja ke lapangan, ada gawangnya, ada bolanya, mainlah kita. Ya, lama-lama bisa juga, ya. Namanya keterampilan seperti itu. Gimana cara bikin tembikar dari tanah liat gitu ya. Caranya gimana? Gak dipelototin, ya, tapi dengan dicoba saja, ya. Dicoba. Nah, kalau ruhiyahnya, cara memperkuatnya ya berakrab-akrab dengan Allah lah, ya. Kita ini kalau nggak mendekat sama Allah yang maha perkasa, kita juga nggak akan perkasa, nggak akan kuat, ya, nggak akan kuat.
konsep Malcolm X gimana, konsep yang mana nih? Ya konsep yang mana? Saya terus terang tapi belum menguasai sejarah Malcolm X ya, nggak pernah membahas soal itu. Ini ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Teman-teman udah 20.27, tandanya udah tinggal 3 menit lagi. 3 menit lagi seperti biasa, saya nggak mau ngepas-pasin ke 60 menit supaya nggak keburu ditutup countdown sama Instagram. Jadi sekitar 3 menit sebelum atau 2 menit, sekarang udah 2 menit lagi nih, 20.28 ya. 2 menit sebelum 60 menit kita tutup dulu. Terima kasih sekalian teman-teman. Sampai ketemu pada pekan depan insya Allah di waktu yang sama di malam hari Ba'da Isya 19.30 waktu Indonesia Barat. Selama sejam kita akan ngobrol bareng dalam acara ngops bareng ya. Tentu saja dengan tema-tema yang aktual lagi. Ya, sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.